Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita komik yang kemarin. Oke, tanpa banyak cerot-cerot bacot di awal, inilah dia Iblis di Antara Kita episode Wanita Pukul 2 Dini Hari. Berlatar di sebuah desa kecil, kita bakal difokuskan pada seorang pria bernama Fadil. Dia bekerja sebagai kasir minimarket bagian shift malam. Tokonya tutup pada jam 2 dini hari. Ketika akan menuju rumah, ditemani sekaleng bir. Saat di jalan sepi, ya jelas saja sepi kan jam 2 subuh. Saat perjalanan itu, dia berhenti dan mengingat alasannya ada di desa ini. Jadi awalnya si Fadil ini tinggal di kota dan bekerja di kantornya si Ilyas. Ingat kan si Ilyas? Yang jadi direktur di sebuah perusahaan di episode kemarin itu. Nah, jadi alur yang komik ini sebelum si Ilyas jadi kayak gini guys. Pokoknya sebelum si Ilyas dapat masalah dari si Ridwan. Ingat-ingat ya, pokoknya nanti bakal nyambung tiap episodenya deh. Nah, lanjut ke cerita. Jadi si Fadil ini mau ngundurin diri. Alasannya karena si pacar Fadil ini maunya si Fadil jadi PNS, bukan jadi karyawan kantoran biasa yang gajinya di bawah UMR. Karena cintanya itulah, si Fadil nurut tuh sama si pacarnya. Jadi dia keluar kantornya dan mengikuti ujian PNS. Tapi setelah mengikuti ujian PNS itu, si Fadil gak diterima. Mendengar Fadil ditolak PNS, si pacar malah memutuskan si Fadil. Karena itulah si Fadil jadi sering mabuk-mabukan dan galau. Setelah 2,5 tahun menganggur, dia mencoba menanyakan loker lagi ke si Ilyas. Jadi si Fadil mau kerja lagi di kantor Ilyas ya. Ya jelas, tim HR di kantor Ilyas tidak mau merekrut lagi karyawan seperti Fadil. Fadil pikir sepertinya sayapku setelah patah dan tersungkur ke lubang paling dalam. Fadil pun menyerah, lalu meninggalkan keluarga dan kenalannya. Lalu pergi ke desa tanpa ada kenalan satupun dan menjadi kasir minimarket di sini. Sambil berjalan itu, Fadil bertekad tidak mau lagi mengenal perempuan yang akan mengecewakannya lagi, seperti mantan pacarnya dulu. Tapi tiba-tiba, di jalan yang sepi ini, ada seorang wanita rambut pendek, sedang berdiri sendirian tanpa bergerak di bawah lampu jalan. Fadil pun melewati wanita itu sambil bertanya-tanya dalam hatinya, dia bukan hantu kan? Ketika Fadil melewatinya, wanita itu tak bergerak sedikit pun. Setelah Fadil lewati wanita itu, lalu si wanita bilang, "Permisi." Lalu wanita itu bicara lagi seperti ini, saya ketakutan berjalan sendirian. Apakah kita bisa berjalan bareng? Rumah saya sebelah situ." Fadil pun tertegun mendengar itu. Wanita itu kita sebut saja si Jamilah. Si Jamilah ternyata tahu Fadil bekerja di minimarket. Dan dia mengatakan lagi ingin jalan bareng dengan si Fadil. Karena jika sendirian takut katanya. Fadil pun menghayukan omongan si Jamilah itu. Lalu Fadil pun menanyakan ke Jamilah, kenapa ia malam-malam sendirian? Jamilah jawab, karena di rumahnya terasa sesak dan tidak betah kalau di rumah katanya. Terus Fadil bertanya lagi, tahu dari mana kau aku bekerja di minimarket? Desa ini sangat kecil, jadi tidak sulit untuk mengingat orang-orang. Tapi Jamilah tidak bisa ke minimarket itu karena suaminya Jamilah sangat posesif dan cemburuan. Suaminya tidak suka melihat Jamilah dengan pria lain, meskipun itu hanya ke minimarket dan suka memantau Jamilah berada dan apa yang dilakukannya sepanjang hari. Jadi waktu tenang Jamilah hanya dini hari saja saat suaminya mabuk dan tertidur pulas. Oh, jadi itu alasan Jamilah terasa sesak kalau di rumah guys. Jadi waktu tenangnya itu malam-malam mau subuh, pantas aja dia ada di luar, gak takut ada yang culik emang ya. Lalu si Fadil bertanya, terus keluar sekarang suamimu tahu kita berjalan berdua, apa itu tidak apa-apa? Dia tidak akan bangun jika mabuk, bahkan digendong pun dia tidak akan tahu. Lalu dini hari juga tidak banyak orang keluar di daerah sini, tidak ada CCTV juga, kata si Jamilah. Dia pun merasa aman akan hal ini guys. Mendengar itu, Fadil merasa kasihan pada si Jamilah. Beberapa saat kemudian, Jamilah pun hampir sampai ke rumahnya dan berpamitan pada si Fadil. Lalu berterima kasih karena sudah menemaninya jalan bareng sampai ke rumahnya, sambil memegang tangan si Fadil. Fadil pun mulai jadi baper kan? Lalu Fadil pun melanjutkan lagi jalannya dan berkata dalam hati, aku tidak akan mau lagi kenal dengan wanita karena gara-gara wanita hidupnya jadi seperti ini. Tapi keesokan harinya, si Fadil malah cukuran. Karena manusia adalah makhluk sosial katanya.
makhluk sosial apa baper maneh ah. Pas di toko pun, dia terus melihat jam, berharap sudah jam 2 pagi. Bener kan, maneh baper? Katanya trauma dengan wanita. Ah, pas ada cewek punya masalah rumah tangga malah baper. Ah, singkat cerita pulang kerja pun tiba. Katanya kapok dengan wanita. Tapi kok nungguin si Jamilah sih? Fadil berkata dalam hati. Sepertinya dia tidak datang. Tapi ternyata Jamilah datang guys. Dan berkata, apa kamu menungguku? Kata si Jamilah. Tidak, aku hanya berhenti untuk minum saja. Jawab si Fadil. Caduk sih ya Fadil, maneh nungguan oge ah. Kemudian Fadil menawarkan minumannya ke Jamilah. Terus Jamilah meminumnya sekaligus dan mengatakan dia sangat haus saat ini. Fadil pun memberikannya lagi sekalian birnya ke Jamilah. Saat berjalan, si Jamilah menanyakan ke Fadil, "Kamu sedikit merubah penampilan ya?" katanya. Fadil pun menjawab, "Aku hanya cukuran. Tiap hari aku cukuran, tapi kemarin saja aku tidak cukuran." Alah sia Fadil, karena ayah awewe oge sia cukuran mah. Sat. Sambil berjalan itu, Fadil berbicara dalam hatinya. Saya merasa nyaman berbicara dengan wanita ini, dan terlihat wanita ini pun senang mengobrol dengan saya. Tapi saya tidak ada niatan memiliki perasaan pada wanita yang memiliki suami. Besok malamnya lagi, di perempatan biasa, si Fadil menunggu si Jamilah sambil minum. Tapi kali ini si Jamilah agak telat, dan tak lama kemudian si Jamilah muncul dan mengatakan, "Maaf, saya telat." Ternyata Jamilah sedang sakit guys. Fadil pun bingung. Kalau sakit kenapa keluar? Tanyanya. Dan ternyata wajah Jamilah lebam-lebam guys. Ternyata pelaku dari lebam-lebam wajahnya Jamilah itu adalah suaminya sendiri. Fadil pun merasa khawatir akan hal itu. Jadi Fadil pun tampak marah karena Jamilah lebam-lebam. Fadil menegaskan, pertanyaannya tadi apa suamimu yang melakukan ini? Kata Jamilah iya, tapi dia tidak memukulku dengan parah kok, kata si Jamilah. Dengan wajah selebam ini tidak parah katanya guys. Fadil menyarankan untuk melapor ke polisi. Jamilah menolak untuk melaporkan kelakuan suaminya itu. Lalu Jamilah menjelaskan, penyebabnya dipukul cuma karena ada tetangga cowok yang menyapa Jamilah. Terus Jamilah membalas dengan senyuman. Nah si suami marah dan meledak-ledak sampai memukul si Jamilah. Anjir emang. Lalu setelah memukul Jamilah, suaminya langsung berlutut dan meminta maaf. Jamilah pun memaafkannya. Jadi dia tidak sejahat itu, kata si Jamilah. Hati saya hancur mendengar wanita ini membelah suaminya mati-matian, kata si Fadil dalam hati. Beberapa hari kemudian di musim panas, si Jamilah memakai baju minim, tapi tetap saja terlihat memar-memar di tubuhnya. Fadil pun memperhatikan seluruh tubuh Jamilah, dari lengan hingga kaki. Jadi sepertinya suaminya sudah pandai menutupi kejahatannya dengan cara memukulnya di bagian yang tertutup baju. Tapi tetap saja terlihat meskipun sedikit. Fadil pun bertanya ke Jamilah, kenapa kau terus hidup seperti ini? Tidak mau bercerai katanya. Jamilah pun menjawab dan bertanya balik, apa hubunganmu denganku? Toh kamu hanya orang baru yang dia kenal, dan bercerai juga bukan hal yang mudah. Kemudian Jamilah mengatakan alasannya menikahi pria itu. Jadi kedua orang tuanya adalah petani. Mereka bekerja dari subuh sampai malam, tapi tetap saja hutangnya tidak lunas, malah makin bertambah. Suatu saat listrik di rumahnya diputus dan ada penagih hutang datang ke rumahnya dan mengancam keluarganya setiap hari. Sejak saat itulah Jamilah harus memilih untuk pergi ke kota dan menjual diri pada beberapa orang atau menjual diri di desa pada satu orang kaya. Dan berkat itu keluarganya bisa melunasi hutang-hutangnya itu. Mendengar penjelasan itu, Fadil pun murung dan meratapi nasib Jamilah. Dia mengatakan dalam hati, aku tidak mencintainya, tapi aku benci ke suaminya. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Berhari-hari mereka melakukan hal ini, mengobrol saat jam pulang kerja. Di jam 2 pagi, Fadil terus merenung dan mengkhawatirkan si Jamilah. Karena memang rasa empati Fadil tinggi, apalagi soal wanita ya kan. Pada suatu malam, ketika membuka kaleng bir, Jamilah datang-datang langsung merebut dan meminumnya langsung. Dan berkata, rasanya hidup lagi. Di perjalanan, si Jamilah membuka obrolan yang membicarakan keluh kesahnya. Menganggap mengapa orang-orang kota ingin ke desa cuma karena sesak di perkotaan. Aku di desa malah merasa dipenjara karena situasi seperti ini. Pokoknya Jamilah banyak mengeluhlah ke si Fadil. Lalu si Fadil pun berhenti jalan dan mengatakan akan mengajak kabur Jamilah dari desa dan hidup bersama, kata si Fadil.
Mendengar itu, Jamilah menganggap itu candaan, tapi dengan wajah serius, Fadil menghayukan Jamilah untuk kabur saja. Jamilah pikir bahwa si Fadil itu menyukainya. Dan jika Fadil menyukainya, apa bisa Fadil melakukan sesuatu untuknya? Jamilah meminta Fadil untuk membunuh suaminya. Mendengar itu, Fadil pun terdiam hingga sampai rumah pun dia tetap memikirkan permintaan Jamilah tadi. Saat libur kerja, dia keluar rumah dan menuju ke rumahnya Jamilah untuk memastikan saja. Sesampainya di depan rumah Jamilah, ternyata Jamilah keluar dan kaget melihat Fadil ada di depan rumahnya. Dan menyuruhnya untuk pulang karena jika suaminya melihat Fadil, dia akan membunuh mereka berdua. Jadi Fadil pun dengan berat hati melangkah pulang dengan wajah yang tertekan. Melebihi tertekannya saat diputuskan pacar dan tidak diterima PNS. Malam harinya, Fadil sedang berdiri sendirian di tempat biasa mereka bertemu. Dan Jamilah pun datang dan marah-marah ke si Fadil karena kejadian tadi siang. Fadil pun beralasan ke rumah Jamilah karena ingin melihat wajah suaminya saja. Tapi itu membuat Jamilah marah. Bagaimana jika suaminya tahu kalau ada Fadil dan membunuh si Fadil? Jamilah tidak mau Fadil kenapa-napa. Lalu Jamilah mengatakan alasannya keluar malam waktu mereka pertama bertemu. Jadi saat malam pertama itu, si Jamilah mau bundir guys. Tapi setelah melihat Fadil, si Jamilah jadi memikirnya lagi. Terus karena ada Fadil, Jamilah pun mulai merasakan ada lagi perhatian dari orang lain. Jadi Jamilah melarang Fadil untuk bertemu dengan suaminya, meskipun itu tatap muka saja. Karena Jamilah tidak mau Fadil kenapa-napa, tanya guys. Mereka pun berpelukan, lalu tanpa pikir panjang lagi, si Fadil memutuskan untuk membunuh si suami. Jadi, si Fadil menyuruh Jamilah untuk mendengarkannya dan mengikuti arahannya. Jadi ini dia rencananya si Fadil. Besok, saat suaminya tidur, jangan kunci pintu rumah. Dan Jamilah disuruh pergi ke minimarket untuk membeli 4 kaleng bir. Dan minumlah perlahan di luar minimarket. Di depan minimarket ada CCTV 24 jam. Jadi Jamilah ada alibi nantinya jika ditanya-tanya. Saat itu Fadil akan masuk ke rumahnya si Jamilah. Masuk dengan mudah ke rumahnya karena pintunya tidak dikunci. Sambil membawa pisau dan menggunakan jas hujan, Fadil pun menuju rumah Jamilah. Saat itu selesai, semuanya akan berakhir, katanya si Fadil. Tibalah Fadil di depan gerbang rumahnya Jamilah. Dengan keraguan, tetapi dengan tujuan untuk menyelamatkan wanita yang dia suka, dengan gemetar Fadil terpaksa masuk ke rumahnya itu. Setelah masuk ke rumah, tak diduga suaminya sudah tergeletak di lantai dengan berlumuran darah. Ya, suaminya Jamilah sudah sekarat sebelum Fadil tiba di TKP. Lukanya sudah tertikam oleh pisau di bagian perut. Tetapi suaminya Jamilah masih sadar dan mengatakan, "Tolong, istri saya." Di saat itu juga, Jamilah menusuk Fadil dari belakang dengan pisau dan senyum yang menyeramkan. Fadil pun tersungkur ke lantai. Kemudian Jamilah mengambil pisau yang dipegangnya si Fadil, lalu menghampiri suaminya. Suaminya meminta tolong agar tidak melakukan ini dan menanyakan alasannya begini. Tak banyak bacot, Jamilah pun menusuk-nusuk suaminya sendiri tanpa rasa kasihan dan sambil tertawa puas. Fadil pun sangat kaget akan kejadian ini. Adegan berganti ke rumah sakit, dan ternyata Fadil sudah selamat dan diobati. Tapi tangannya diborgol di ranjang rumah sakit. Lalu, langsung ada polisi 2 di sana. Ingat gak kalian 2 polisi ini yang ada di episode sebelumnya loh? Polisi itu mengatakan bahwa si Fadil adalah tersangka pembunuhan. Tetapi Fadil mengelaknya. Dia tidak membunuh siapa-siapa, malah Fadil bilang dialah korbannya. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah saat di kejadian waktu malam itu, setelah membunuh si suaminya, si Jamilah keluar rumah dan berteriak meminta tolong ke tetangganya untuk melapor ke polisi. Polisi bilang bahwa Nyonya Jamilah sudah bersaksi dan ada bukti CCTV juga kalau Fadil adalah seorang penguntit keluarganya Jamilah. Jadi saat siang-siang di rumahnya Jamilah, di suatu tempat itu ada CCTV yang seakan Fadil ini adalah seorang penguntit guys. Jadi dengan tuduhan itu dan tertangkap basahnya Fadil saat di TKP, dia yang dituduh membunuh suaminya Jamilah. CCTV minimarket juga merekam Fadil saat akan pergi ke rumah Jamilah dengan jas hujan yang sama dengan saat ke waktu kejadian. Lalu dengan kesaksiannya, Jamilah langsung ke rumahnya karena curiga dengan Fadil saat itu. Saat di rumahnya, Jamilah melihat Fadil sedang menusuk-nusuk suaminya.
Lalu Jamilah menusuk Fadil dengan alasannya untuk menyelamatkan suaminya. Polisi bilang, Jamilah kena hukuman ringan, tapi Fadil akan dihukum seberat-beratnya. Lalu polisi satunya tampak marah dan ditahan oleh polisi lainnya. Polisi marah itu bilang, si Fadil ini sudah menikamnya lebih dari 30 kali. Bahkan setelah pria korban mati, Fadil terus menikamnya. Tetapi dengan heran dan ketakutan, Fadil hanya terdiam. Sampai polisi pun berpikir, Fadil memang tidak punya perasaan sampai-sampai wajahnya seakan tidak tahu apa-apa. Padahal, emang bukan dia pelakunya kan? Tapi polisi ini pun tetap berteriak pada si Fadil, dan dia diamankan oleh temannya lalu dibawa keluar. Ketika dua polisi itu keluar, Fadil berteriak-teriak dan mengatakan bahwa dia bukan pelakunya. Fadil menulis seluruh kronologi kejadian dalam surat untuk hakim, berharap kebenaran akan terungkap. Namun, fakta yang terungkap kemudian mengejutkan. Jamilah sebenarnya telah merencanakan segalanya. Ia memanfaatkan Fadil sebagai pion dalam rencananya untuk menguasai harta suaminya, termasuk asuransi jiwa yang besar. Jamilah mendapatkan hukuman ringan karena dianggap membela diri, sementara Fadil dihukum berat atas tuduhan pembunuhan. Dari balik jeruji, Fadil hanya bisa merenungi nasibnya, menyesali keputusan untuk terlibat dengan Jamilah. Dan rangkuman komik episode Wanita Pukul 2 Dini Hari pun selesai. Bagaimana ceritanya? Seru bukan? Jika masih bingung, aku jelaskan lagi ya secara singkat. Fadil, kasir minimarket berusia 30 tahunan, jatuh cinta pada Jamilah, seorang wanita yang mengaku hidup dalam kekerasan rumah tangga. Dibutakan oleh simpati dan cinta, Fadil setuju membantu Jamilah dengan rencana gelap menghabisi suaminya. Namun, setelah suaminya tewas, Fadil tersadar bahwa Jamilah telah menjebaknya. Semua cerita kekerasan hanyalah kebohongan untuk mendapatkan harta warisan. Dengan bukti yang dimanipulasi, Jamilah menjadikan Fadil kambing hitam. Akhirnya Fadil dipenjara atas kejahatan yang tak dia lakukan, sementara Jamilah hanya dihukum ringan dan menikmati hasil rencananya yang licik. Pesan dari cerita ini ialah, kepercayaan adalah hal berharga yang tidak boleh diberikan dengan mudah, terutama kepada orang yang baru dikenal. Jangan biarkan simpati dan rasa kasihan membuatmu kehilangan akal sehat. Kadang orang yang tampak lemah justru memiliki niat tersembunyi yang bisa menghancurkan hidupmu. Jangan lupa untuk klik subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya di Nina di Film. Bye-bye.